Sebelumnya, setelah Lupin berhasil kembali ke rumah, bibinya sangat mengkhawatirkannya. Namun, Lupin menjelaskan semuanya kepada bibinya itu dan memberikan sebuah item yang dapat merubah profesi atau kelas kepada bibinya. Lalu, scene berganti di ruang kerja villa keluarga Qin. Di sana, Qin Qiu menjelaskan kejadian di alam rahasia kepada ayahnya, bahwa dia dan anggota kelompoknya diselamatkan oleh Lupin sang Dragon Tamer. Ayahnya menanyakan apakah yang diceritakan anaknya itu benar. Qin Qiu pun membenarkannya dan mengakui kebodohannya karena hampir membuat semua anggota kelompoknya mati. Qin Qiu juga mengakui kekuatan Lupin yang terlalu kuat. Walau dia dan Lupin sama-sama kelas tersembunyi, tapi menurutnya perbedaannya sangat jauh seperti kunang-kunang dan bulan. Lalu ayahnya Qin Qiu berujar, "Kau tidak menceritakan tentang naga hitam itu pada orang lain kan?" Mendengar itu, Qin Qiu menanggapi bahwa dirinya sudah berjanji kepada Lupin ketika kembali dia tidak akan membahas tentang naga hitam itu selain urusan keluarga Qin. Ayahnya yang mendengar pun sangat senang karena menurutnya kalau berita ini tersebar tidak akan ada yang tahu apakah orang-orang yang mendapatkan kekuatan naga itu akan tenang-tenang saja. Nah, kita pun diberitahukan nama ayahnya Qin Qiu bernama Qin Sanhai. Kelas tempurnya masih tanda tanya. Seperti halnya hubungan kalian dengan si dia. Hehehehe. Mendengar penuturan ayahnya seperti itu, Qin Qiu mengungkapkan kepada ayahnya bahwa Lupin menyelamatkan nyawa semua orang. Jadi Qin Qiu bertanya kepada ayahnya. Ayahnya tidak berpikiran yang aneh-aneh kan tentang naga miliknya Lupin? Mendengar itu, ayahnya langsung tertawa. Menurutnya, apakah dirinya ini ayah yang seperti itu? Tapi bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan untuk berterima kasih kepada Lupin? Karena sudah menyelamatkan hidupmu, tanya ayahnya. Qin Qiu pun menjawab bahwa waktu dia mengajak Lupin dalam tim kelompoknya, dia berjanji akan memberikan 100.000 koin naga sebagai hadiah. Kalau begitu, berikan kartu ungu padanya besok sekaligus ucapan terima kasih, ujar ayahnya Qin Qiu dan langsung disetujui Qin Qiu. Lalu Qin Qiu bertanya, kenapa ayahnya tidak ikut? Menurutnya, ayahnya ini sangat penasaran dengan Lupin sang Dragon Tamer. Ayahnya pun menjawab bahwa dirinya kalau bisa tentu saja akan ikut dan sangat ingin bertemu dengan Lupin. Hanya saja dia besok pagi ada jadwal. Karena putri dari kerajaan Taizi datang untuk belajar di kota Jianghai kita. Seiring terjadi lintas bisnis dan sulit untuk menghindari dari bertemu dengannya. Tapi datangnya sebelum ujian besar, aku khawatir tujuannya bukan belajar. Setelah itu, keesokan paginya, terlihat seorang putri tengah berjalan ke suatu tempat bersama pengawalnya. Ternyata Tuan Putri dan pengawalnya sudah berada di depan toko rotinya Bibi Hanke. Mendengar ada pelanggan datang, segera Bibi Hanke menghampirinya. Sedangkan Tuan Putri bertanya kepada pengawalnya, apakah ini benar tempatnya? Dan ini bukan tempat pembuangan sampah kan? Saya tidak berani, berdasarkan investigasi, ini adalah tempatnya, jawab sang pengawal. Siapa kalian berdua? Tanya Bibi Hanke memotong pembicaraan mereka. Boom! Tiba-tiba sang pengawal langsung memukul Bibi Hanke. Sontak membuatnya terkejut dan kesakitan. Lalu sang putri bertanya kepada Bibi Hanke bahwa dirinya sedang mencari seseorang bernama Lupin. Mendengar ada keributan, Lupin turun dari kamarnya dan melihat tempat bibinya berantakan. Lupin sangat khawatir kepada bibinya yang terlihat kesakitan. Sedangkan Tuan Putri tak tahan mencium aroma roti yang dibuat Bibi Hanke. Menurutnya baunya tidak enak. Lalu Lupin menanyakan tentang keadaan bibinya. Apakah bibinya baik-baik saja? Dengan tersenyum, bibinya menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Sedangkan sang Tuan Putri langsung mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang putri dan dengan secara pribadi ingin bertemu dengan Lupin. Hah? Seorang putri mencariku? Siapa kalian? Tanya Lupin. Mendengar pertanyaan seperti itu, sang pengawal langsung menjawab bahwa beliau ini adalah Putri Jinju dari kerajaan Taizi dan saya adalah pengawalnya, Cui Hongtai. Kita pun diperlihatkan kelas tempur Tuan Putri dan pengawalnya masih tanda tanya. Tuan Putri Jinzu pun mengungkapkan kedatangannya adalah menawarkan kesempatan kepada Lupin, yaitu terobosan. Terobosan? Gumam Lupin bertanya. Hahaha, itu benar. Menjadi Dragon Tamer pasti sulit kan? Ujar Putri Jinju yang langsung meminta kepada pengawalnya membuka koper yang mereka bawa. Sontak Lupin yang melihat langsung terkejut karena di dalam kopernya ada telur naga. Selama kamu setuju dengan persyaratanku, ini akan menjadi milikmu. Bagaimana? Apa kamu terkejut? Apa kamu mau?
Syaratnya sederhana, aku mau kamu menjadi budakku. Kamu tinggal melakukan apapun yang kuperintahkan tanpa membantah. Ini adalah hadiah yang kudapatkan dari sarang The Armored Dragon. Dan inilah satu-satunya telur naga di dunia ini, ujar Putri Jinzu mengungkapkan dengan angkuhnya. Segera Lufan memeriksa telur yang dipegang pengawal Choi Hongtai. Sedangkan Tuan Putri Jinzu melanjutkan perkataannya. Tidak bisa berkata-kata ya, wajar saja bagi orang-orang yang belum pernah melihat telur naga yang kuat untuk merasa takut. Lufan telah selesai memeriksa telurnya yang merupakan telur naga tipe tanah. Skillnya pun berupa Hatcher Armored Dragon secara otomatis akan memiliki cangkang yang kuat, mengurangi damage dari semua atribut hingga 30%. Sweep mengibaskan ekor raksasa, menyebarkan damage ke target dalam bentuk serangan berbentuk kipas. Melihat itu, pikir Lufan, oh dia naga tanah ya, bahkan lebih rendah peringkatnya dibandingkan Wyvern. Armored Dragon ini adalah satu-satunya hal layak dipertimbangkan dan kau menyebut makhluk ini naga? Atributnya memang lumayan bagus, ujar Lufan. Mendengar jawaban Lufan seperti itu membuat sang Putri Jinzu terkejut dan bingung. Orang ini tahu apa yang dilihatnya tidak sih? Apa dia tidak mengerti apa arti telur naga bagi seorang dragon tamer, gumam Tuan Putri dalam benaknya. Terlihat bibi Hanke sangat khawatir dengan keadaan mereka. Namun Lufan langsung menenangkan bibinya bahwa bibinya jangan khawatir, dia akan mengurus sang putri dan pengawalnya. Lalu Putri Jinzu mengatakan bahwa Dragon Tamer akan jadi tidak berguna kalau tidak punya naga. Selama Lufan mau jadi budaknya, Lufan bisa menjadi pemilik kelas terkuat dalam sejarah. Bukankah memikirkannya saja membuatmu bersemangat, ujar Tuan Putri Jinzu. Ya, memang cukup menarik, tapi aku menolak, ungkap Lufan yang sontak membuat sang putri terkejut. Sang putri sombong ini pun terlihat sangat kesal karena penolakan Lufan. Menurutnya Lufan sudah menolak tawarannya menjadi Dragon Tamer terkuat plus menjadi bulaknya. Kalau kau mencariku hanya untuk ini, tolong pergi saja. Aku tidak tertarik dengan telur naga ini dan juga menjadi budak, omong kosong, ujar Lufan. Mendengar itu, pengawalnya langsung merespon bahwa Lufan ini tidak tahu malu. Tuan Putrinya sudah memberikan kesempatan secara langsung untuk meningkatkan keunggulan. Dan juga Lufan berbicara tanpa sopan santun pada Tuan Putrinya. Kesempatan? Sopan santun? Hah, konyol sekali. Aku tidak akan pernah menjadi budak ataupun pelayan siapapun, ungkap Lufan dengan santainya. Mendengar itu, segera Tuan Putri Jinzu memerintahkan pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada Lufan. Sang pengawal pun dengan senang hati melaksanakannya. Mendengar Lufan akan diberikan pelajaran, segera bibi Hanke menghentikan dan mengatakan bahwa Lufan tidak menginginkannya. Jadi bisakah kita abaikan saja masalah ini? Bam! Sang pengawal pun langsung memukul bibi Hanke tepat di hadapan Lufan. Menurut sang pengawal, ini adalah perintah Tuan Putri, perintah putri mutlak. Segera Lufan membantu bibinya dan bertanya bagian mana yang terluka. Bibinya pun hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja. Bahkan seorang rakyat jelata berani menantang putri kerajaan Taizi. Karena tidak bisa baik-baik, akan kulakukan dengan kekerasan, ungkap pengawal Choi Hongtai sambil melesatkan tinjunya ke arah Lufan. Namun dengan sigap, Lufan mengeluarkan pedang naganya dan berhasil menggores pipi sang pengawal. Beraninya kau melukai keluargaku, akan kuhabisi kau, ancam Lufan. Mendengar itu, bibi Hanke menenangkan Lufan agar Lufan tidak terpancing. Sedangkan Tuan Putri Jinzu sangat kesal dengan pengawalnya yang tidak bisa memberi pelajaran kepada Lufan. Sedangkan pengawalnya bergumam dalam pikirannya bahwa ada yang aneh dengan pria bernama Lufan ini. Kau, aku tidak peduli dari kerajaan mana kau berasal, tapi lebih baik kau tutup mulut berisikmu itu dan pergi dari sini, ujar Lufan yang langsung memukul Tuan Putri sombong ini. Melihat Tuan Putrinya dianiaya, pengawalnya pun segera menggunakan tombaknya untuk menyerang Lufan. Tapi dengan santainya Lufan menangkis serangan sang pengawal dan membuat tombaknya terpental. Lalu sang pengawal menghampiri sang putri dan menanyakan keadaannya apakah Tuan Putrinya baik-baik saja. Namun dijawab oleh tamparan sang putri, dasar sampah tidak berguna. Apa aku terlihat baik-baik saja? Cepat habisi dia untukku. Meskipun kita tidak bisa menemukan Dragon Tamer lainnya, aku mau dia dihabisi, ujar Putri Jinzu. Sementara itu di kamar Lufan, naga Xiaoye bangun dari tidurnya karena mendengar gawainya Lufan terus berbunyi. Ternyata orang yang sedang menghubungi Lufan adalah Qin Qiu. Dia pun merasa aneh karena Lufan tidak mengangkat teleponnya. Apakah nomornya salah?
Tapi menurut Qin Kyu tidak mungkin salah karena dia butuhkan nomor saat sudah kembali ke kota. Qin Kyu pun berjalan mencari-cari rumah Lupin. Menurutnya rumah Lupin seharusnya di dekat sini. Boom! Ledakan pun terjadi di dekat Qin Kyu. Orang-orang yang melihat keadaan pun menghampiri. Menurut orang-orang ada pertarungan dan penyebabnya adalah orang asing membuat kekacauan di toko roti. Melihat itu, Tuan Putri sangat kesal. "Hei, apa yang kalian lihat? Dasar orang rendahan, cepat pergi dari sini," ujar Tuan Putri yang angkuh bin sombong ini. Sang pengawal pun mengungkapkan bahwa atributnya Lupin tidak rendah, jadi tidak bisa. Mendengar itu, Tuan Putri menganggap pengawalnya ini tidak berguna, hanya melawan Dragon Tamer tanpa naga saja sudah seperti ini. "Kalau begitu, biar putri ini membantumu," ujar Putri Jinzu sambil merapal sebuah mantra. Melihat itu, Lupin sedikit terkejut karena skill mantra yang digunakannya benar-benar kebalikan total dari milik Qin Kyu. Sepertinya dia juga kelas tersembunyi, pikir Lupin. Tiba-tiba Qin Kyu datang menghampiri Lupin dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat ada Qin Kyu, Lupin malah balik bertanya apa yang sedang Qin Kyu lakukan di sini. Namun tiba-tiba teriakan dari pengawal Cui Hong Tai terdengar sangat keras. Auranya pun begitu sangat kuat. Akhirnya kelas Cui pun diberitahukan kelas tempur Guardian naik. Sedangkan sang Tuan Putri kelas tempur tersembunyi Advanced Spiritual Witch. Pengawal Cui Hong Tai berubah menjadi monster, kakinya berubah seperti kaki kuda. Melihat itu, Qin Kyu berinisiatif untuk membantu Lupin. Sang pengawal Cui Hong Tai pun mulai menerjang. "Minggirlah, tolong jaga bibiku untukku. Dia ada di dalam toko," pinta Lupin kepada Qin Kyu. Untungnya Lupin masih sempat menghindari serangan pengawal Cui Hong Tai. Pikir Lupin, attack power dari pengawal yang berubah ini menjadi sangat tinggi. Sepertinya aku harus menggunakan Dragon Inspiration dan Dragon Claw. Merasa sudah di atas angin, sang putri mulai sombong lagi dan berujar, "Cepat habisi dia agar aku bisa tenang." "Baik, Tuan Putri." Brum! Tiba-tiba naga Xiaoye muncul. "Kalau begini sudah selesai," ujar Lupin yang menyadari naganya datang dari bobo cantiknya. Melihat itu, sang putri sangat terkejut bin kena mental. Ini, apa jangan-jangan ini naga sungguhan?" gumam Tuan Putri dalam benaknya. "Sekarang giliranku untuk menyerang," ujar Lupin dengan santainya. Naga Xiaoye langsung meraung ke arah pengawal Cui Hong Tai dan Putri Jinzu. Lalu menghantamkan cakar naganya ke tubuh pengawal Cui Hong Tai. Seketika itu langsung teper tak berdaya. Sedangkan Putri Jinzu terpental beberapa meter. Bagaimana mungkin dia mengalahkan Cui Hong Tai dengan satu serangan, pikir sang putri. Pengawal Cui Hong Tai pun meminta tolong kepada Tuan Putri Jinzu agar dia diselamatkan. "Bertahanlah, dasar tidak berguna," ujar Putri Jinzu sambil menggunakan skill chargingnya. Namun sayang, skillnya dibatalkan oleh raungan sang naga Xiaoye. Naga Xiaoye lalu mencengkeram pengawal Cui Hong Tai dan melemparkannya ke samping Tuan Putri Jinzu. Sang pengawal pun meminta maaf kepada Tuan Putrinya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Lupin menghampiri sang putri dan memanggilnya. "Putri, bukankah Anda berencana menghabisi saya untuk melampiaskan amarah?" ujar Lupin perlahan-lahan mendekat. Melihat Lupin semakin mendekat, Putri Jinzu sangat ketakutan dan meminta agar Lupin menjauh darinya. Karena Lupin lah yang menyerang pengawalnya dan membuatnya sekarat, lebih-lebih Lupin sudah mempermalukannya. Sambil menangis, sang putri pun mengancam Lupin atas tindakannya. Bisa-bisa Lupin akan menjadi musuh kerajaan Taiji karena sudah memperlakukannya seperti ini. Mendengar itu, Lupin hanya tertawa sambil menggerakkan pedang naganya. Lalu Lupin mengatakan, "Putri Jinzu, apa kau berusaha menakutiku?" Kamu mau apa?" ucap Putri Jinzu terbata-bata. Naga Xiaoye pun sudah siap menyemburkan bola apinya. Sedangkan Lupin juga sudah siap ancang-ancang untuk menembas sang putri. "Kau cuma seorang putri dari kerajaan Taiji. Bahkan meski kau seorang dewa pun, aku pasti akan membuatmu membayarnya," ujar Lupin yang mulai menyerang sang putri bersamaan dengan bola apinya naga Xiaoye. Tiba-tiba dari kejauhan seseorang berteriak menyebut nama Lupin dan meminta Lupin untuk berhenti. Qin Kyu menyadari bahwa orang yang berteriak itu adalah ayahnya yang sedang menunggangi seekor monster yang seperti burung. Menyadari ada yang datang, naga Xiaoye pun mengarahkan serangannya kepada ayahnya Qin Kyu. Lupin pun segera menghentikan serangannya dan meminta naga Xiaoye juga berhenti.
Segera naga Xiaoye menghentikan serangannya, lalu ayahnya Qin Qiu mendarat dan meminta kepada Lupan agar naganya disuruh kembali karena di sini banyak penduduk. Sedangkan dalam pikirannya menyadari bahwa naga sungguhan sangat berbeda dengan jenis naga turunan. Menurut ayahnya Qin Qiu, tekanannya sangat hebat bahkan hanya dengan berada di dekatnya. Qin Qiu lalu menghampiri Lupan dan meyakinkan bahwa perkataan ayahnya benar. Segera Lupan meminta agar naga Xiaoye kembali ke bentuk manusianya. Qin Qiu pun lalu mengajak Lupan untuk mengikutinya sebentar. Sedangkan ayahnya sedang menanyakan tentang keadaan Putri Jinju. Apa Anda baik-baik saja? Saya baru saja dari bandara untuk menjemput Anda. Tidak disangka akan bertemu di sini. Supir keluarga kami akan segera sampai untuk membawa Anda ke rumah sakit, ungkap Qin Sanhai. Sementara itu di tempat Lupan, bibinya mengatakan bahwa ayahnya Qin Qiu mungkin kenal dengan putri itu. Mungkin ada cara untuk menyelesaikan ini. Jadi dia memanggil ayahnya. Aku merasa dia tidak mungkin melepaskan ini begitu saja, ujar Lupan menduga-duga. Setelah itu ayahnya Qin Qiu menghampiri Lupan dan sudah mengerti tentang situasi masalahnya Lupan. Dia juga tak menyangka Lupan adalah anak yang sungguh berbakat. Mendengar itu, Lupan mengungkapkan bahwa dirinya meminta maaf karena sudah merepotkan Tuan Qin, tapi ini juga bukan salah dirinya. Bibi Hanke pun menanyakan tentang insiden hari ini, apakah Lupan akan ditindaklanjuti dan tindak lanjut seperti apa. Mendengar itu, ayahnya Qin Qiu menjawab bahwa Putri Jin dan Tuan Cui sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimanapun kita perlu memberikan alasan kepada keluarga Jin. Keluarga Jin tidak hanya berpengaruh dalam hal bisnis, tapi juga punya pengaruh besar dalam kedudukan petinggi kerajaan Taizi. Mendengar itu, Bibi Hanke sangat khawatir karena sudah mendengar latar belakang keluarga Tuan Putri itu. Bisa-bisa Lupan kesayangannya mendapat hukuman berat. Lupan pun dengan serius menyahut, memangnya kenapa? Kalau dia punya kekuasaan yang sangat besar, aku tidak akan merendahkan martabatku hanya untuk sebutir telur naga. Mendengar itu, Qin Sanhai alias ayahnya Qin Qiu tertawa plus kagum karena Lupan mempunyai pendirian. Dia pun juga mengungkapkan bahwa Lupan tidak perlu khawatir karena dia punya cara untuk masalah Lupan dan mengamankannya. Namun menurut ayahnya Qin Qiu, dia juga tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi dia memberikan syarat kepada Lupan. Apa syaratnya? Tanya Lupan serius. Dapatkan gelar juara Provinsi Selatan di ujian besar. Aku akan menahan Putri Jinju sebaik mungkin sampai kau menyelesaikan ujiannya, jawab Qin Sanhai. Qin Qiu pun menambahkan bahwa tidak akan mudah menjadi juara di Provinsi Selatan karena ada banyak murid top di sana. Tapi kalau kau bisa mengalahkan mereka dan menjadi juara, aku bisa membantumu, ungkap Qin Sanhai. Mendengar itu, Lupan sejenak memejamkan matanya. Aku mengerti, aku terima syaratnya, ujar Lupan yakin. Lalu scene berganti di sebuah rumah sakit. Di sana terlihat Putri Jinju sedang menghubungi seseorang untuk menanyakan apakah si Lupan itu sudah tertangkap. Orang dalam telepon mengatakan bahwa Tuan Putri harap tenang karena mereka sudah menghubungi petinggi Longdu dan meminta mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar itu, Putri Jinju merasa lega dan meminta agar mereka terus saja menekan para petinggi itu. Bilang ini perintahku. Lupan, aku pasti akan menghabisimu, gumam Putri Jinju dengan muka marahnya. Setelah itu, keesokan harinya sebelum ujian besar sekolah menengah ketiga taman bermain. Di sana banyak para murid sedang berbincang-bincang mengenai level dan skill mereka. Tiba-tiba seorang murid berujar, lihat itu, bukankah itu Lupan? Kukira dia pulang untuk menjual roti. Murid top sudah berubah jadi sampah. Tidak ada sekolah yang menginginkannya. Kenapa dia masih ikut ujiannya? Ujar para murid berkomentar. Mendengar gibahan dari orang-orang, pikir Lupan dia sedikit bernostalgia. Jadi Lupan sangat amat malas untuk menanggapinya. Lalu Pak Kepala Sekolah datang dan mengumumkan bahwa ujian Provinsi Selatan akan segera dimulai.